Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Marka Subekti, saya dari kelas 17 Fisika dan NIM saya 1652120, dan kali ini saya akan menganalisis tentang hal-hal yang berkaitan tentang gaya gesek ya, dan saya analisis menggunakan media tracker ya. Dan sebelum masuk ke analisis, saya akan menampilkan kasus-kasus yang sudah saya buat. Di sini saya punya dua kasus, di mana kasus pertama saya itu menggunakan bidang miring ya, di mana bidang miring yang saya gunakan adalah sebuah papan yang kasar dengan permukaan yang kasar, dan objek yang saya gunakan adalah rubik atau cube. Nah, kemudian untuk kasus kedua saya melanjutkan dari percobaan atau gerak parabola yang kemarin saya sudah rekam, di mana saya menggunakan sebuah bola kasti, dan bola kasti ini jatuh dari sebuah bangku yang ketinggian 0,5 meter. Dan di sini saya akan analisis mengenai gaya gesek udaranya. Oke, jadi mungkin saya play dulu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama, kejadiannya seperti ini. Ya, seperti ini. Dia ada beberapa parameter yang saya gunakan, yaitu ada massa A, massa B, dan massa C. Di mana massa A itu adalah poin massa atau titik pusat massa yang saya taruh gitu ya, saya tracking tepat di tengah dari cube ini. Kemudian untuk yang massa B saya taruh tepat di bawah cube ya, jadi titik pusat massa saya taruh tepat di bawah si cube ini, dan saya tracking sepanjang bidang miring ini. Dan untuk yang massa C yang saya tandai dengan warna ungu merupakan titik pusat massa saya taruh tepat di bawah, sama seperti yang B, saya taruh di bawah cube dan bergerak tepat selepas dari bidang miring ini hingga akhirnya dia berhenti ya. Oke, kemudian yang kedua, kasus kedua ini saya lanjutkan di kemarin gitu ya. Jadi ini saya cukup menggunakan 3 parameter juga ya, dimana saya di sini akan mengacu kepada massa A dan massa B saja, di mana model A ini merupakan salah satu dynamic modeling yang saya buat mengenai gaya gesek. Oke. Jadi untuk menganalisisnya saya tentu akan menggunakan analisis yang sudah disediakan oleh tracker ini seperti ini. Ya. Data yang sudah digunakan. Ya, contohnya ini adalah grafik dari titik poin massa B yang saya sudah taruh gitu yang tepat di bawah cube itu saat dia berada di bidang miring seperti ini, dan nanti saya akan analisis lebih dalam. Oke, jadi itu untuk video trackernya. Kita masuk ke analisis pembahasannya. Jadi di sini pertama-tama saya akan menganalisis data dulu yang diperoleh ya. Jadi saya sudah mengukur gitu besar sudut dari bidang miring saya punya gitu menggunakan busur, tapi sepertinya ini kurang lebih 45 derajat ya, tapi sebenarnya tetap 45 derajat, hanya saja mungkin teknik pengambilan gambarnya aja yang kurang bagus sehingga terlihat ada kesalahan-kesalahan paralaks ya. Tapi ini kalau kita perlihatkan gitu ya lebih detail, dia akan berbentuk atau membentuk sudut 45 derajat. Kemudian data kedua yang diperoleh adalah panjang dari bidang miring itu adalah 55 cm. Ya, saya menggunakan meteran. Dan yang ketiga saya punya objeknya rubik ya. Nah, karena saya kesulitan untuk mengukur massa rubik, maka saya akan menggunakan referensi dari toko yang saya beli. Itu toko yang saya beli ini memberikan informasi bahwa berat dari rubik yang saya beli itu 150 gram ya. Kemudian untuk berat bola sama, bolanya karena yang saya gunakan adalah bola kasti dan saya kesulitan untuk mencari massanya, saya mencari sumber referensi dari kompas.com. Dari kompas.com ini diketahui bahwa bola kasti itu mencapai 70-80 gram. Jadi dia punya aproksimasi di antara 70-80 gram. Nah, dan kemudian jari-jari bola ya. Jari-jari bola saya menggunakan data analisis ya, dimana di sini ketinggian dari bangkunya 0,5 dan ketinggian dari titik pusat massa 0 ini yang berada tepat di tengah bola gitu ya, itu adalah 0,53 meter sampai ke ujung
ujung titik pusatnya, ujung koordinatnya, sehingga kita tinggal selisihkan saja untuk mendapatkan jari-jarinya. Oke, sehingga jari bolanya menjadi 3 cm. Oke. Kemudian kita akan menghitung percepatan sepanjang menuruni bidang miring. Oke. Jadi di sini diketahui bahwa plot grafik posisi pada sumbu X selama bergerak di bidang miring itu seperti pada gambar ini, ya. Jadi grafiknya itu cenderung parabolik. Jadi terdistribusi nilai-nilai dari X-nya secara parabolik, ya. Kemudian di sini saya menganalisis, ya, menggunakan aplikasi tracker tadi, dan hasil regresi kuadratik yang dilakukan oleh aplikasi tracker ini menunjukkan bahwa grafik tersebut mempunyai kecenderungan bahwa kurvanya itu parabolik, di mana persamaannya dinyatakan dengan X sama dengan AT kuadrat plus BT plus C, ya, sesuai dengan equation yang sudah diberikan. Kemudian dengan memasukkan parameternya dengan value yang kita punya, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Minus 1,162 T kuadrat minus 1,101 kali 10 kali 1 T, ya, seperti ini. Sudah saya substitusi aja langsung dari nilai, ya, dan parameter yang sudah diberikan. Kemudian di mana persamaan di atas ini setara dengan persamaan gerak lurus dua motor yang sudah kita ketahui persamaannya seperti ini. Sehingga kita bisa mensubstitusi nilai-nilainya, ya. Nilai V0-nya seperti ini, nilai percepatan pada sumbu X-nya seperti ini, dan nilai X0-nya segini, atau titik posisi awalnya. Nah, perlu diketahui ini adalah analisis saya saat si Rubik atau cube itu menuruni bidang miring, ya. Jadi ini percepatannya yang akan saya nanti ambil 2,324 meter per second kuadrat. Oke. Kemudian untuk mencari persamaan percepatan pada sumbu Y, ya, saya menggunakan data sebelumnya, ya, data yang saya ambil dari tracker atau kasus ketika saya menjatuhkan sebuah bola, ketika sebuah bola kasti, ya, jatuh dari ketinggian 0,5 meter dari sebuah bangku, ya. Nah, itu saya ambil dari situ data gravitasinya. Nah, untuk mendapatkan komponen itu, ini datanya saya ambil dari situ, dan persamaannya akan saya dapatkan adalah 2 persamaan. Mengapa? Karena dari plot grafik yang nanti yang saya punya sebelumnya itu, saya punya 2 buah persamaannya, persamaan posisi F dan persamaan posisi dan persamaan kecepatan. Nah, jadi saya punya persamaan posisi juga persamaan kecepatan. Jadi jika kita turunkan gitu, ya, kita akan mendapatkan 2 buah persamaan, 2 buah nilai percepatan pada sumbu Y yang berbeda, ya, walaupun sedikit berbeda, tapi nilainya tetap mendekati. Nah, nilai percepatannya saya punya ini menurut saya jauh dari kata sempurna, karena berdasarkan dari grafik yang saya miliki, kita bisa melihat bahwa titik-titik AY ini terdistribusi di sekitar nilai minus 10, ya. Jadi antara yang terbuka adalah nilai taksiran dari percepatan gravitasi bumi. Kalau kita lihat nih, semua berkisar di minus 10, ya. Minus itu menandakan arahnya menuju sumbu Y negatif. Nah, di sini saya akan menganalisis 2 faktor. Di sebelumnya saya sudah analisis, ya, bahwa faktor error itu ada 2, teman-teman. Pertama daerah geografis, ya, karena di sini kasus yang saya rekam itu berada pada geografi yang sama, di mana saya rekam di lantai 3. Jadi saya kira bahwa gravitasi tentu lebih kecil dari nilai gravitasi atau taksiran gravitasi sebenarnya. Karena semakin jauh letak geografis percobaan yang saya gunakan, artinya semakin kecil juga nilai gravitasi yang akan saya dapatkan. Kedua, saya menganalisis bahwa ada faktor dari air resistance atau drag force yang nanti akan kita tinjau lebih lanjut, ya. Dan untuk percepatan gravitasi atau percepatan pada sumbu Y yang akan saya ambil adalah nilainya yang mendekati 9,8, yaitu yang minus 93,82. Oke, ya, selanjutnya kita analisis untuk gaya geseknya. Pertama, ini saya analisis dulu dengan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem, ya. Ada gaya berat yang saya proyeksikan, dan juga ada gaya normal dan juga gaya gesek, dimana sudut kita tahu bidang miringnya di 45 derajat. Dan kalau kita tinjau pada sumbu Y dulu, kita akan dapatkan bahwa nilai Fn itu positif karena ke arah sumbu Y positif, dan nilai
W cos theta atau G berat cos theta atau cos 45 ini mengarah ke sumbu Y negatif. Dan karena rubik atau cube ini tidak bergerak naik turun, maka persepatannya 0. Sehingga nilai dari Fn itu akan sama dengan W cos 45 derajat. Dan kita tinjau sumbu X pada objek. Kita akan tinjau sumbu X pada objek, di mana nilai Fx sama dengan M kali Ax sesuai dengan hukum Newton. Dan kita akan dapatkan bahwa W sin 45 ini bernilai negatif karena mengarah ke arah sumbu X negatif, dan nilai gaya gesek ini bernilai positif karena ke arah sumbu X positif. Nah, percepatannya pun negatif ya, karena dipercepat ke arah sumbu X negatif. Dan ya, kita masukkan semua nilainya, semua variabelnya, jadi gimana nilai atau variabel gaya gesek kinetis ini sama dengan UK kali Fn. Dan ya, kita substitusi dan kita kalikan dengan negatif sehingga kita bisa dapatkan persamaan seperti ini. Dan kita keluarkan ya nilai gravitasinya, dan kita coret nilai M-nya, dan kita keluarkan juga nilai sin 45 dan cos 45, di mana keduanya sama-sama menghasilkan setengah akar 2. Oke, dan kemudian kita substitusi dan kita pindahkan dari akar 2 per 2 ke ruas sebelah kanan, dan kita mendapatkan nilai UK atau persamaan UK seperti ini. Dan kita masukkan semua data yang kita punya tadi, sehingga nilai UK-nya adalah, atau koefisien dari gesek kinetis itu 0,49687. Nah, sehingga kita bisa tentuin berapa besar gaya gesek kinetisnya. Nah, kita menggunakan persamaan tadi ya, UK kali Fn, kita masukkan aja 0,49687 dikali Fn itu W cos 45 sama juga dengan Mg cos 45. Nilai FK ya segini. Kita masukkan masanya tadi, massa 0,15 kilo atau 150 gram. Kita akan dapatkan nilai gaya gesek kinetisnya seperti ini. Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilai gaya gesek kinetisnya ternyata lebih kecil dari UK-nya atau koefisien geseknya. Hal ini terjadi karena kalau kita hitung gaya normalnya itu ternyata kurang dari 1 dan berada pada permukaan yang dipengaruhi oleh sudut tertentu. Jadi kalau pada bidang miring kita tahu bahwa gaya normal ini akan dipengaruhi oleh sudut ya. Jadi semakin besar sudutnya artinya semakin kecil gitu ya, semakin kecil gaya normalnya. Tapi semakin kecil sudutnya semakin besar gaya normalnya. Tapi hal ini tentu terbatas pada fungsi sudut. Sekarang kita menghitung percepatan selama bergerak di atas lantai. Kita bisa melihat ini plot grafik posisi pada sumbu X selama bergerak di atas lantai ya. Sama kurvanya parabolik juga di sini, mana parameter dan value sudah tertera saat dianalisis secara regresi kuadratik. Oke. Kita akan mendapatkan persamaan sama seperti sebelumnya ya, X sama dengan AT kuadrat plus BT plus C. Dan kemudian dengan memasukkan parameter dan value yang kita punya ya, kita akan mendapatkan persamaan di mana nilai A itu 2,04, B itu minus 3,786, dan C itu 1,034. Di sini ada perbedaan nilai atau value dari yang parameter A. Di mana di sini parameter A-nya bernilai positif. Artinya percepatannya ke arah sumbu X positif dan melawan arah gerak dari benda itu yang ke arah sumbu X negatif. Artinya melalui perlambatan saat ini. Di atas lantai sudah ada percepatan yang memberi perlambatan ke arah kecepatannya ya. Nah, persamaan di atas kita setara juga dengan gerak lurus berubah beraturan seperti persamaan yang di bawah ini, dan juga nilai V0-nya kita bisa substitusi saja. X-nya juga itu 2 kali dari parameter B dan X0-nya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menganalisis gaya dan koefisien gesek oleh lantai saat kubik atau rubik ya itu berada di lantai gitu ya. Nah, pada kejadian ini atau kasus ini, si rubik ini akan mengalami kecepatan ke arah kiri dan ada gaya gesek ke arah kanan dan mengalami perlambatan ke arah kanan ya. Dan ada gaya normal ke arah sumbu Y positif dan gaya berat ke arah sumbu Y negatif. Nah, kita tinjau sumbu Y sesuai dengan hukum Newton, kita akan dapatkan bahwa Fn positif dan W itu negatif karena W itu ke arah sumbu Y negatif tadi ya. Dan Fn ke arah sumbu Y positif
dan tidak ada mengalami gerak naik turun, sehingga percepatannya pun 0. Sehingga nilai gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya itu sendiri. Dan sekarang kita tinjau sumbu X-nya, di mana sumbu X-nya itu sesuai dengan hukum kedua Newton, sama juga M kali dot atau M kali AX ya, di mana nilai gaya gesek kinetisnya itu sama dengan M kali AX ya. Jadi gaya yang berlaku pada hukum kedua Newton ini atau pada sumbu X ini hanyalah gaya gesek yang mempengaruhi benda ini atau rubik ini. Sehingga karena gaya gesek itu rumusnya Newton kali gaya normal, kita bisa dapatkan seperti ini. Dengan nilai Newton-nya kita tinggal substitusikan saja data-datanya, yaitu percepatan pada sumbu X dibagi dengan nilai gravitasinya, itu 4,088 dibagi 9,382. Oke. Sehingga kita dapatkan nilai Newton-nya 0,43. Sehingga jadi besar gaya gesek lantai adalah seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan saja nilai Newton MG-nya. Ya, seperti ini 0,435729 dikali 0,15 dikali 9,382. Dan kita bisa dapatkan nilainya berkisar di antara 0,6132. Ini nilai gaya gesek kinetisnya. Newton ya, di sini harus ada Newton ya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir ya, kita akan mencari kecepatan air drag force dari percobaan gerak parabola. Nah, ini kan kasus kedua dari saya punya. Saya ini hanya melanjuti dari percobaan saya di video saya sebelumnya, bahwa kita bisa menganggap gaya gesek itu bekerja sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Dan di sini rumus gaya geseknya itu adalah C rho A V kuadrat per 2, di mana gaya gesek yang bekerja pada sumbu Y ini juga dipengaruhi oleh gaya beratnya ya. Di mana gaya beratnya itu positif karena searah dengan gerak benda, dan gaya gesek udaranya berlawanan arah dengan gerak benda sehingga nilainya negatif. Sehingga dari pasangan 6.2 ya, kita ambil yang 6.2, kita bisa jabarkan seperti ini. Saya dengan hukum kedua Newton ya, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan M dot atau M kali percepatan pada sumbu Y. Kita bisa dapatkan gitu ya, karena nilai gaya geseknya itu dipengaruhi oleh koefisien gesek, rho itu masih jenis udara atau fluida, A itu ruas penampang bola ya, V kuadrat itu adalah kecepatan dari fluida dan dibagi 2. Oke, kita substitusi nilai M-nya ya, kita bagi dengan 2M. Kita bagi dengan M semua. Kita pindah luaskan. Ya, kita mendapatkan seperti ini. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. G-nya segini 9,8 dan nilai percepatan gravitasinya kembali 9,382. Dan massa jenis udara atau fluida 1,2 kg per meter per 3, dan massa permukaan bola itu 4 pi r kuadrat kali VY per 2M. Oke, kita masukkan kembali nilai R-nya itu 0,03 cm, dan nilai dari selisih dari kedua nilai ini adalah 0,418. Sehingga untuk mendapatkan VY gitu ya, kita bisa dapatkan nanti. Nah, di sini C-nya nanti saya akan substitusi dengan nilai drag coefficient yang sudah diakui gitu ya secara universal. Ini adalah konstantanya, dimana kalau dia berbentuk bola atau sphere, di sini saya menggunakan nilainya 0,47 ya untuk C-nya atau koefisien drag-nya. Sehingga nanti nilai VY kita bisa dapatkan seperti ini, atau fungsi dari kecepatan VY yaitu akar 0,48 dikali 2M per 0,00432 pi dikali C, mana C-nya itu 0,47, dan nilai masanya ini tadi berada pada rentang 70-80, sehingga nanti kalau kita masukkan antara 70-80, nanti kita bisa dapatkan juga rentang untuk kecepatan fluidanya gitu ya. Nah, segini, 3,02891 meter per sekon dan 3,23804 meter per sekon. Jadi di antara dua nilai ini si kecepatan fluida itu bergerak. Kemudian untuk mencari nilai gaya gesek udara atau air drag force sendiri, kita bisa menggunakan ini kan, bersama tadi G min AY sama dengan C rho AV kuadrat per 2M. Nah, di mana
0 AV kuadrat per M itu adalah per 2 itu adalah gaya gesek. Jadi untuk mendapatkan nilai seperti ini sama saja dengan nilai gaya gesek dibagi dengan M. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai gaya gesek tinggal kita kalikan saja G min AY tadi kan nilainya 0,418 dikalikan dengan M. Sehingga jika massa bola 70 gram, kita akan dapatkan nilai gaya geseknya segini 0,02926 Newton. Dan jika massa bolanya 80 gram, kita akan dapatkan nilai gaya geseknya adalah 0,03344 Newton. Sehingga untuk rentang air drag force-nya itu di antara 0,02926 Newton hingga 0,03344 Newton. Oke, seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatian.